Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesabaran di jalan Allah. Di masa nabi-nabi terdahulu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, ada seorang rohib yang menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Begitu gencarnya beribadah sehingga ia mencapai derajat keimanan yang tinggi. Beberapa malaikat diizinkan Allah untuk mengunjunginya pagi dan sore untuk menanyakan keperluannya, tetapi tidak ada yang dimintanya kecuali hanya sekedar makan dan minum untuk bisa membuatnya tetap kuat beribadah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon anggur di biaranya, yang buahnya bisa dipetiknya setiap kali ia membutuhkan. Jika ia merasa haus, ia cukup menadahkan tangan ke udara, maka akan mengucur air dari udara untuk diminumnya. Tetapi tidak ada keimanan yang sebenarnya, kecuali harus mengalami pengujian. Begitu juga yang terjadi pada sang rohib. Pada suatu malam, datanglah seorang wanita yang sangat cantik, berseru di depan biaranya, "Wahai pendeta, saya mohon pertolonganmu. Demi Tuhan yang engkau sembah, berilah aku tempat bermalam, karena rumahku sangat jauh." Sebagai seorang yang berakhlak mulia, segera saja sang rohib berkata, "Naiklah, silahkan bermalam di tempat ini." Wanita itu kemudian masuk ke dalam biara. Mungkin memang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi batu ujian bagi sang rohib. Tiba-tiba saja ia merasakan cinta dan suka kepada sang rohib yang tampak sangat sederhana tetapi menenangkan hati itu. Perasaan gairah yang menggelora seakan tidak tertahankan. Untuk menarik perhatian dan membangkitkan nafsu sang rohib, wanita itu melepaskan semua pakaiannya. Kemudian ia berlenggak-lenggok di depan sang rohib. Sang rohib segera menutup matanya dengan kedua tangannya dan berkata, "Kenakanlah kembali pakaianmu. Janganlah engkau membuka pakaianmu." Wanita itu berkata, "Saya sangat ingin bersenang-senang denganmu malam ini." Bagaimanapun juga sang rohib itu masih lelaki yang normal. Nafsunya terbangkitkan ketika sepintas melihat keindahan tubuh dan mendengar keinginan wanita itu. Karena itu, terjadi perdebatan di dalam dirinya antara akal sehat dan nafsunya. Dan dengan kehendak Allah, wanita itu bisa mendengarkan perdebatan tersebut. Akal sehatnya berkata, "Bertakwalah kepada Allah." Sedangkan nafsunya berkata, "Ini kesempatan emas, kapan lagi engkau bisa bersenang-senang dengan seorang wanita yang sangat cantik?" Akal sehatnya berkata kembali, "Celakalah dirimu, engkau akan menghilangkan ibadahku dan akan merasakan kepadaku pakaian aspal dari neraka. Aku khawatir atasmu siksaan api neraka yang takkan pernah padam, siksaan yang tidak pernah berhenti, bahkan lebih berat dari semua itu. Aku sangat takut akan kemurkaan Allah dan kehilangan keridhoannya." Tetapi sang nafsu terus saja merayunya untuk mau melayani keinginan wanita tersebut. Ia terus merengek-rengek seperti anak kecil yang minta dibelikan es oleh ibunya. Akal sehat hampir tak mampu lagi mencegah rengekan nafsu itu. Maka sang rohib, yakni akal sehatnya, berkata kepada nafsunya, "Kini engkau semakin kuat saja. Baiklah kalau begitu, aku akan mencoba dirimu dengan api yang kecil. Jika engkau memang kuat menahannya, aku akan memenuhi keinginanmu, memuaskan dirimu dengan wanita cantik itu." Lalu sang rohib mengisikan minyak pada lampunya dan membesarkan nyalanya. Sementara itu sang wanita cantik yang bisa mengikuti percakapan dalam diri rohib tersebut tampak was-was dan khawatir. Benar saja yang dikhawatirkan, sang rohib memasukkan jari-jari tangannya ke dalam api. Pertama, ibu jarinya terbakar.
kemudian telunjuk, menyusul kemudian jari jemari yang lain. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, sang wanita tak kuat menahan perasaannya, antara tidak tega dan mungkin ketakutan akan siksa neraka, bagaimana yang digambarkan oleh akal sehat sang rohib. Kemudian ia menjerit keras sekali, begitu kerasnya sehingga jantungnya berhenti berdetak dan ia meninggal seketika. Begitu melihat wanita itu mati, nafsunya segera saja padam. Sang rohib menutupi jenazah wanita itu dengan kain dan ia mematikan lampunya. Tanpa mempedulikan tangannya yang sakit akibat terbakar, sang rohib meneruskan sholat dan ibadahnya. Keesokan harinya, iblis yang menjelma menjadi salah seorang penduduk kampung itu menyebarkan berita kalau sang rohib telah berzina dan membunuh wanita yang diizinkannya masuk ke rumah. Kabar itu sampai di telinga sang raja, yang segera saja mendatangi sang rohib beserta pengawal dan bala tentaranya. Sampai biara sang rohib dipenuhi dengan orang-orang. Sang raja berkata, "Wahai rohib, di manakah wanita yang engkau bunuh tadi malam?" Rohib berkata, "Ia ada di dalam biara." Raja berkata, "Suruh ia keluar." Rohib berkata, "Ia telah mati." Raja berkata dengan murka, "Biadab sekali engkau ini, tidak cukup engkau menzinainya, bahkan engkau membunuhnya setelah itu." Maka raja memerintahkan pengawalnya untuk menangkap dan mengikat sang rohib, tanpa mau mendengar alasan dan penjelasan lebih lanjut. Mungkin fitnah yang disebarkan oleh iblis yang merupakan gembongnya setan itu, yang menyerupai penduduk kampung itu begitu hebatnya, sehingga sang raja tidak lagi mau mendengar penjelasan peristiwa itu dari sisi sang rohib. Mereka membawanya ke alun-alun di mana hukuman biasa dilaksanakan. Jenazah wanita itu dibawa serta seolah-olah sebagai saksi atas kejahatan yang dilakukan sang rohib. Dengan kaki, tangan, dan leher terikat, sang algojo meletakkan gergaji di atas kepalanya. Ketika gergaji mulai membelah batok kepala rohib, sang rohib sempat mengeluh pelan. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan malaikat Jibril turun ke bumi sambil berfirman, "Katakan kepada rohib itu, janganlah mengeluh untuk kedua kalinya, karena sesungguhnya aku melihat semua itu. Katakan juga kepadanya bahwa kesabarannya sejak ia digoda sang wanita cantik hingga saat ini telah membuat penduduk langit menangis. Begitu juga dengan Hamalatul Arsy, malaikat penyangga Arsy. Demi kemuliaan dan kesabaranku, jika engkau mengeluh sekali lagi, itulah aku akan binasakan langit dan aku longsorkan bumi." Jibril segera turun dan menyampaikan firman Allah tersebut. Maka sang rohib menahan dirinya untuk tidak mengeluh. Sesakit apapun yang dirasakannya, ia tidak ingin menjadi penyebab kemurkaan Allah, sehingga alam semesta ini hancur. Mulutnya terus mengucapkan zikir dan istighfar sehingga akhirnya malaikat maut menjemputnya. Setelah sang rohib wafat dan banyak sekali orang yang menghinakan dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengembalikan ruh sang wanita itu untuk sesaat. Seketika itu, wanita bangun, yang membuat orang-orang di sekitarnya termasuk raja dan para pengawalnya serta bala tentaranya terkejut dan ketakutan. Wanita itu berkata, "Demi Allah, rohib itu teraniaya. Dia tidak berzina denganku dan tidak pula dia membunuhku." Kemudian wanita itu menceritakan secara lengkap peristiwa yang terjadi padanya dan ia menutup perkataannya dengan kalimat, "Kalau kalian tidak percaya, periksalah tangan yang dalam keadaan terbakar." Setelah itu sang wanita meninggal lagi. Maka orang-orang segera memeriksa tangan sang rohib dan benar seperti yang dikatakan wanita tersebut. Mereka menyesal telah bersikap gegabah. Sang raja berkata, "Andaikan kami mengetahui yang sebenarnya, tentulah kami tidak akan menggergaji engkau." Mereka segera merawat dua jenazah tersebut dan menguburkannya dalam satu lubang. Setelah tanah mulai menutupi jenazah keduanya,
tercium bau harum kasturi keluar dari lubang kubur tersebut. Kemudian terdengar suara tanpa wujud. Allah telah menegakkan mizan timbangan dan mempersaksikan kepada para malaikatnya. Aku persaksikan kepada kalian semua bahwa aku telah mengawinkan mereka dan juga mengawinkan rohib itu dengan 50 bidadari di surga Firdaus. Demikian itu balasan bagi orang-orang yang selalu waspada dan bersabar di jalanku. Terima kasih, semoga kisah ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.